Dan aku harus membalaskan dendam kepada mereka. Gitu. Terus? Iya, mereka telah membuatku murka. Dan kini aku terperangkap dalam ilmu hitam yang membuatku hilang kendali. Dan aku sangat mencintai istriku. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Iya. Emang siapa gitu nama istrinya? Siapa tahu saya kenal. Kepo juga aki-aki ini lama-lama ya. Maaf Panji. Saya kan cuma mau bantu. Bisa apa kamu Kirungkan? Nggak bisa sih. Kalau emang Kirungkan penasaran, Kirungkan datang saja ke bioskop tanggal 28 Agustus. Kita bertemu di sana. Akan saya jelaskan semuanya kepada Aki. Boleh deh. Ya udah. Nanti saya ke sana kalau gitu. Oke, bagus Ki. Ya sudah. Kalau gitu Aki, saya antar pulang ya. Gimana? Caranya gimana? Kan tadi saya kesedot sama pedang itu. Bawel. Aduh. Makan dong, Pak. Masa diam aja dari tadi nggak mau makan, Pak? Setelah kejadian aneh dengan golok itu, suasana kampung jadi makin gak karuan. Uang iuran yang tadinya sudah sedikit, kini malah nyaris gak jelas keberadaannya. Karena bercampur dengan duit kotak amal yang sempat dipegang. Pak Ustaz, warga mulai bisik-bisik. Katanya, gapura itu janggen-jenggen memang gak boleh dibangun. Soalnya ada penunggu yang marah. Di pos ronda, para pengurus duduk lesu. Mereka menghitung ulang uang yang ada, tapi bukannya tambah banyak, malah berkurang entah kemana. Ada yang menduga uang itu ikut kesedot bersama golok tadi. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gonggongan anjing diikuti angin kencang yang berhembus ke arah pos. Semua orang spontan merinding. Di tengah kegelapan malam, terlihat bayangan tinggi besar melintas, membawa sesuatu yang mirip gapura, tapi bentuknya bengkok dan menyeramkan. Warga panik. Ada yang lari pulang, ada yang pura-pura pingsan, bahkan ada yang sempat nyeletuk. Wah, kalau gapuranya kayak gitu, sih mending jangan dibangun sekalian. Keesokan paginya, ketika semua sudah agak tenang, mereka menemukan sebuah papan kayu misterius tertancap di tanah lapang. Tulisan di atasnya sederhana. Datanglah tanggal 28 Agustus ke bioskop. Kebenaran akan terungkap. Kini, warga makin bingung. Iuran gapura belum jelas. Uang malah hilang. Tapi undangan gaib sudah menyebar. Hari yang ditunggu pun tiba. 28 Agustus. Seisi kampung heboh. Bukannya sibuk mikirin gapura, mereka malah rem-rem ke bioskop kota. Ada yang naik motor bertiga, ada yang bonceng berempat, bahkan ada yang nebeng truk sayur. Semua penasaran dengan undangan gaib itu. Begitu masuk bioskop, suasananya makin aneh. Tiket masuk gratis, tapi semua kursi sudah tertulis nama warga kampung masing-masing. Seolah-olah sudah dipesan sejak lama. Warga saling tatap-tatapan. Merinding, tapi juga penasaran. Lampu padam, layar menyala. Bukan film biasa yang muncul, melainkan bayangan sosok Panji Tengkorak. Ia muncul dengan wajah menyeramkan, tapi suaranya lirih penuh kesedihan. Ia menceritakan kisah hidupnya. Istrinya tewas dibunuh. Ia terjerat dendam, lalu ilmunya membuatnya terperangkap di dunia golok. Warga awalnya serius mendengarkan, tapi lama-lama ada yang ngantuk karena ceritanya kepanjangan. Ada pula yang nyeletuk, "Kapan mulai adegan laganya? Jangan curhat doang dong." Tiba-tiba, layar bioskop bergetar. Panji Tengkorak keluar dari layar, berdiri di hadapan semua orang. Warga sontak panik, sebagian lari ke pintu keluar. Tapi pintunya terkunci rapat. Panji menatap mereka dan berkata, "Hanya satu hal yang bisa membebaskanku. Gapura itu harus dibangun. Bukan gapura biasa, tapi gapura penghubung dua dunia." Warga langsung bengong. Mereka saling bisik-bisik. "Lah, gimana mau bikin gapura? Duitnya aja cuma 170.000. Panji pun menatap tajam, lalu menjatuhkan sekantung emas di lantai bioskop. Semua terkejut. Emas itu berkilauan. Cukup untuk bikin gapura raksasa. Tapi sebelum sempat diambil, Panji memperingatkan. "Ingat, kalau gapura ini salah dibangun, bukan hanya kampungmu, tapi seluruh kota akan terseret ke dalam dendamku." Suasana mendadak hening. Warga hanya bisa menelan ludah, sadar bahwa iuran gapura mereka ternyata membawa ke petaka yang jauh lebih besar dari sekadar urusan kampung.
Setelah pulang dari bioskop, warga kampung akhirnya sepakat membangun gapura seperti yang diminta Panji Tengkorak. Dengan modal kantong emas yang ditinggalkan, mereka mulai gotong royong. Awalnya semua berjalan normal. Tukang kayu sibuk mengetam papan, ibu-ibu nyiapin konsumsi anak-anak, malah pada main layangan. Tapi semakin gapura itu terbentuk, suasana jadi makin aneh. Paku yang dipukul palu bisa melesat sendiri. Cat yang dipoles berubah warnanya jadi hitam pekat. Bahkan semen yang baru diaduk tiba-tiba bisa bergumpal jadi bentuk wajah menyeramkan. Malam harinya, gapura sudah setengah jadi. Saat itu terdengar suara-suara asing dari dalam kerangka gapura. Ada yang seperti orang menangis, ada yang tertawa keras, ada juga suara gamelan samar-samar. Warga mulai takut, tapi mereka teringat pesan Panji. Jika gapura ini tidak selesai, seluruh kota akan terseret. Akhirnya mereka nekat melanjutkan pembangunan. Besok paginya, gapura berdiri megah di pintu masuk kampung. Semua orang terpana. Bentuknya indah, tapi auranya menyeramkan. Bahkan biurang-biurang enggan terbang di atasnya, dan angin yang lewat terasa dingin menusuk tulang. Ketika gapura selesai diresmikan, tiba-tiba langit mendung. Petir menyambar tepat di atas gapura. Dari dalamnya muncul cahaya merah menyala, seperti pintu menuju dunia lain. Semua warga terdiam, lalu satu persatu menelan ludah. Tiba-tiba suara Panji bergema dari dalam gapura. Sekarang pintu sudah terbuka. Persiapkan dirimu, karena yang kalian panggil bukan hanya aku, tapi juga semua arwah dendam yang selama ini menunggu jalan pulang. Warga langsung panik. Ada yang pingsan, ada yang lari turburit-birit, ada juga yang masih sempat nyeletuk. Lah, kalau gitu mending dari kemarin kita bikin pos ronda aja. Bukan gapura. Begitu cahaya merah dari gapura semakin terang, satu persatu sosok samar mulai bermunculan. Ada yang berupa bayangan hitam, ada yang menyerupai manusia tapi mukanya kabur. Bahkan ada yang mirip tuyul tapi pakai jas rapi kayak mau ke kantor. Warga teriak-teriak. Anak kecil lari duluan, mak-mak histeris, bapak-bapak pura-pura sok berani, padahal kakinya gemetaran. Semua semakin panik ketika salah satu arwah tiba-tiba nongol sambil bawa panci, lalu bilang, "Ini panci siapa yang ketinggalan waktu kenduri?" Bukannya ngeri, warga malah berebut ngakak. Tapi tawa itu mendadak hilang ketika arwah lain muncul dalam wujud besar, menyerupai bayangan hitam, bermahkota tengkorak. Sosok itu berdiri tepat di bawah gapura, membuat tanah bergetar. Itu adalah Panji Tengkorak. Ia menatap seluruh warga dengan sorot mata menyala merah. Suaranya menggelegar. "Sekarang waktunya balas dendam. Semua yang bersalah akan kubawa ke alamku." Warga makin kacau. Ada yang buru-buru ngeluarin doa-doa, ada yang sok heroik, lempar sandal ke arah Panji, tapi langsung melayang balik kena kepalanya sendiri. Ada juga yang bersembunyi di balik warung gorengan sambil tetap comot tempe mendoan. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba gapura bergetar lebih keras. Dari dalamnya bukan hanya arwah, tapi juga muncul benda-benda aneh, kursi plastik, kalender bekas, bahkan sepeda onhel. Seolah-olah gapura itu bukan cuma pintu dunia gaib, tapi juga gudang barang hilang. Warga makin bingung. Mereka sadar, kalau gapura dibiarkan terus aktif, bukan hanya arwah dendam yang keluar, tapi bisa jadi seluruh isi dunia lain bakal tumpah ke kampung. Sampai akhirnya, seseorang menemukan tulisan kecil di bagian bawah gapura. Tulisan itu berbunyi, "Gapura ini hanya bisa ditutup kembali dengan sesuatu yang benar-benar ikhlas." Semua warga terdiam. Mereka sadar, dari awal masalahnya memang ada di situ. Ikhlas.